Suara Gerasi FM, The Sound of Life, berkat Tuhan di atas kepala orang benar. Shalom, selamat siang untuk kaula muda Gracia dimanapun kalian berada siang hari ini. Senang sekali saya Rinto bisa kembali menjumpai kalian semua siang hari ini di program Young and Fresh, edisi hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025. Ya, tidak terasa ya, kita sudah di akhir pekan lagi. Dan seperti biasa, di program Young and Fresh kita akan sama-sama diberkati lewat renungan firman Tuhan. Dan di Sabtu ketiga, ada Kak Indra Pratama yang saat ini juga sudah hadir di studio Suara Gerasi FM yang akan berbagi berkat untuk kita semua. Shalom. Halo, Indra. Shalom Kak Rinto, Shalom Ya, semuanya. gimana kabar? Luar biasa dong. Kayaknya lagi agak sibuk nih ya, mungkin di pekerjaan kali. Iya. Lagi padat ya berarti berkatnya ya. Lumayan, amin, puji Tuhan. Berkatnya lagi antri terus berarti Kak Indra. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kak Indra, kita mau bahas apa nih untuk siang hari ini? Hari ini kita membahas temanya ada tentang I am love. I am love. Aku dicintai ya. Waduh. Jadi kalian harus tahu bahwa hidup kalian juga dicintai oleh Tuhan Yesus. Jadi jangan sampai kalian menyia-nyiakan hidup kita selama kita masih ada di dunia ini. Betul sekali ya. Tapi buat lebih tahu, lebih jelasnya lagi, lebih dalamnya lagi terkait dengan tema I am love ini, nanti Kak Indra akan paparkan dengan detail ya untuk materinya. Ya. Tapi sebelumnya Kak Indra, silakan berdoa buat kita semua. Kak. Nah, teman-teman, semua kita mau siapkan hati, kita mau berdoa biar pagi ini, siang ini kita boleh menerima setiap jatah firman yang akan dibagikan untuk setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan sampai pada hari ini. Tuhan, kayak masih boleh diberi kesempatan untuk menerima sebagian dari firman-Mu. Kayak percaya Bapak, biar hari ini firman yang akan disampaikan boleh menjadi rema bagi setiap kami. Tuhan, kayak percaya buat kalian mengerti, buat kalian boleh memahami apa isi hati-Mu. Tuhan, kalian berdoa biar pagi itu kami diperlengkapi sekali lagi. Tuhan, kalian dimampukan untuk kalian boleh menangkap semua apa yang akan disampaikan pada hari ini. Tuhan, kalian berdoa Engkau Tuhan Allah Immanuel yang menyertai kami dari awal saya pada akhirnya. Kau yang kuasai, Kau yang sertai, biar semua apa yang akan disampaikan boleh menyampai, boleh mengena di setiap anak-anak yang mendengar pada siang ini. Tuhan, kami berdoa buat semua peralatan multimedia yang dipakai di radio ini. Tuhan, kami berdoa biar semua boleh berjalan dengan baik, semua koneksi kita juga boleh berjalan dengan baik, nggak ada satupun yang bisa mengganggu, nggak ada satupun yang bisa menghambat untuk firman-Mu dikabarkan pada hari ini. Tuhan, terima kasih Bapak, pimpin kami semua Tuhan dari awal saya pada akhirnya, yang di dalam saya berdoa dan kami mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Silakan Kak Indra, I'm love. Ya teman-teman, shalom semuanya, ketemu lagi sama saya. Hari ini tentang I am love, kalau bahasa Indonesia berarti aku dicintai ya. Karena kita bersama-sama percaya bahwa dasar firman Tuhan yang paling dasar adalah tentang kasih, ya kan? Kita diajarkan Tuhan tentang kasih di Alkitab ya. Dari kita kecil, sekolah minggu, remaja, mungkin dewasa, kita nggak pernah berhenti mendengar firman tentang kasih. Karena saya percaya kasih adalah dasar dari segalanya di hidup setiap kita. Ada ayat dari 1 Yohanes 4 ayat 19 dalam bahasa Indonesia dikatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saya ulang ya, 1 Yohanes 4 ayat 19, kalian bisa buka di rumah masing-masing. Kita mengasihi ya karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Terjemahan bahasa Inggrisnya mungkin kalian bisa bacakan buat kita semua. Oke, sebentar. Ini King James, terjemahannya ada, tadi saya udah kirim ya. Oh, oke. Terjemahannya lebih gampang diterima mungkin buat kalangan Gen Z ya. We love him Yes. because he first loved us. Nah, we love him because he first loved us. Ya. Nah, namanya kita sebagai manusia kan kadang kita punya rasa tertarik sama lawan jenis, ya kan? Wih, ini. Ya dong, harus lawan jenis kan, jangan sama-sama jenis kan, itu tidak boleh di sini ya. Adam itu, dan Hawa ya. Itu harus disilang, ya kan, nggak boleh. Ketika kita tertarik sama seseorang, ya kan, pasti kan ada perasaan yang deg-degan, ada perasaan yang kayaknya kalau gue kenal sama dia dan gue bisa lebih deket, intim, jalan sama dia kayak enak nih, maksudnya kayak berbeda nih, ya kan. Pasti ada perasaan kepo, ingin mengenal dia lebih lagi, ada perasaan istilahnya mau tahu dia lebih lagi, dan ketika itu bisa berjalan sesuai rencana, akan timbul perasaan yang namanya sayang, ya kan? Ya, teman-teman pasti pernah ngalamin itu kan, PDKT,
jadi sayang, ya kan, jadi sayang banget. Habis itu cinta lah, apa itu bahasa anak sekarang lah ya. Tapi pertanyaannya adalah ketika kita sebegitu menggebu-gebunya tertarik sama orang yang kita sukai, sebegitu sayangnya, besarnya sayang kita sama orang yang kita tertarik itu, ya, apakah kita juga bisa seperti itu ke Tuhan, teman-teman? Demi Dia kita bisa ngelakuin apapun. Lautan akan kuseberangi, gunung akan aku lewati, ya kan. Pokoknya apapun itu akan aku terjang supaya Dia bisa jadi milik saya, gitu kan. Tapi apakah hal-hal seperti itu bisa kalian lakukan juga ketika kalian lagi sama Tuhan? Kita diajarkan tentang yang namanya hukum kasih. Matius 22 ayat yang ke-37 sampai 40. Kita buka sama-sama ya teman-teman di jejak suci kalian ya. Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai 40. Kalian itu bisa bacakan buat kita? Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Amin. Tuhan kasih kita tentang dua hukum kasih. Yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita. Itulah hukum yang pertama dan yang utama. Kasih kepada Tuhan, itulah yang terutama, itulah yang pertama yang harus ada dalam diri kita sebagai umat manusia. Tapi terkadang hari-hari ini, hukum yang terutama itu tuh kadang jadi turun, teman-teman. Kalah sama hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Abai kalau kamu lagi jatuh cinta, kamu lagi tertarik sama cewek atau cowok yang kamu senengin. Kasih yang harusnya pertama itu adalah kepada Tuhan yang ada di atas kita itu jadi turun dan digantikan oleh kasih yang kedua, teman-teman. Ini yang berbahaya kalau kita mengutamakan kasih yang kedua daripada yang terutama yang pertama itu, ya kita nggak akan pernah bisa mengenal siapa Tuhan di hidup kita. Mungkin dari mulutmu kamu bisa bilang, I love you Jesus, deep down in my heart, ya kan? I love you Lord, ya kan? And I lift my voice. Tapi kamu nggak ngerti cintamu ke Tuhan itu seperti apa, teman-teman. Kasihmu ke Tuhan itu seperti apa, kamu nggak akan ngerti. Karena kamu sudah menggantikan kedudukan itu, yang harusnya kasih kepada Allah itu adalah posisi yang pertama, tapi kamu gantikan oleh kasih kepada manusia menjadi yang pertama. Ingat tadi di 1 Yohanes 4, we love Him, Dia mengasihi, kita mengasihi Tuhan karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita semua. Kalau Tuhan nggak mengasihi kita, ya mungkin kita nggak ada hari ini, teman-teman. Kalau Tuhan nggak mengasihi dan mencintai kita, dan nggak mungkin Dia rela mati buat kita di atas kayu salib. Demi apa? Demi kita hidup hari ini. Itu adalah bukti yang nggak bisa kita sanggah, yang nggak bisa kita komplain. Yesus, Tuhan Allah, itulah hukum kasih yang pertama. Kita mengasihi Allah terlebih dahulu. Karena kalau kita mengasihi Allah terlebih dahulu, kita akan bisa merasakan kasih yang sejati itu seperti apa. Sama-sama menawarkan kasih. Tuhan ngasih kasihnya, manusia pun bisa ngasih kasihnya. Tapi kasih yang dari manusia itu kadang bisa bikin kita kecewa. Bikin sakit hati, ya kan? Bikin istilahnya mungkin cinta yang nggak berbalas, ya kan? Udah lagi sayang-sayangnya, bubar, ya kan? Lagi PDKT-nya tiba-tiba minta stop, minta bubaran. Lagi sayang-sayangnya minta bubaran, yaitu sesuatu hal yang kadang kita nggak bisa ngerti gimana harus kita menanggapi itu. Tapi pasti after that kacau lah pasti. Makanya kita perlu hukum yang pertama, yaitu hak kasih Tuhan. Mau bagaimanapun kasih di dunia menjatuhkan engkau, menjatuhkan kita semua, teman-teman. Tapi ada kasih yang terutama, yaitu kasih Tuhan yang akan membungkus semua luka di hidup kalian. Kalau saya tanya siapa sih yang pernah sakit hati, putus cinta, pasti jawabannya pada pernah semua mungkin ya. Tapi apakah kita mau terjebak dengan situasi down seperti itu?
atau kita mau segera bangkit karena ada kasih Tuhan yang akan mengangkat hidup kita. You are loved by God. Kalian dicintai, dikasihi oleh Tuhan. Ada istilah the perfect love. The perfect love itu bukan berasal dari manusia. Kadang kita salah kaprah bahwa kasih yang sejati, cinta yang sejati ada ketika gue berhasil dapetin cewek yang gue suka. Komplit hidup gue, lengkap sudah, ya kan. Puzzle terakhir, kepingan terakhir sudah aku dapat sampai nikah dan punya anak dan segala macam. Kadang kita berpikir this is a perfect love, but yang benar adalah the perfect love itu berasal dari Allah kita sendiri. Sekarang saya mau tanya, siapa di sini yang pernah ngerasain kasih Tuhan di hidup kalian? Tuhan begitu mengasihi, menyertai, melindungi kalian. Siapa di sini yang pernah ngalamin yang namanya pertolongan Tuhan? Kalau kalian menjawab, iya aku pernah, ya itu bukti kasihnya buat kita. Orang kalau nggak mengasihi, nggak akan nolong. Kalau kalian tuh, ya ini persepsi orang beda-beda ya. Kadang orang yang udah bikin kita kesel, di saat dia butuh pertolongan, apakah hatimu akan langsung tergerak untuk membantunya? Ada orang nih yang nyakitin hati kalian, teman-teman ya. Terus tiba-tiba dia minta butuh bantuan, padahal sebelumnya dia udah nyakitin kita, gitu kan. Udah bikin dosa lah sama kita. Apakah hatimu akan tergerak untuk kamu langsung menolong orang itu? Coba dijawab sendiri di dalam hati kalian. Tuhan, even kita berdosa sekalipun sama Tuhan, even kita udah banyak ngelakuin kesalahan sama Tuhan, ketika kita, Tuhan tolong sih, gue percaya Tuhan pasti nolong. Amin. Karena dia mengasihi kita. Tapi jangan kita menjadi kurang ajar, teman-teman. Habis ditolong, ya lupa. Kita malah lupa. Dan kita jatuh lagi di lubang yang sama. Itu nggak boleh, teman-teman. Tapi hari ini, kasih yang pertama hari ini, yaitu kasih kepada Allah, itu yang harus ada dalam hidup kita. Ya. Lalu ada kasih yang kedua tadi dikatakan adalah kasih kepada sesama. Nah, ini yang kadang sulit untuk mempraktekkan kasih kepada sesama. Apa yang udah kita dapat dari Tuhan nih, dari kasih yang pertama, kan dapat nih, penuhin hidup kita, ya kan, kita dipenuhi oleh kasih Tuhan, ya kan. Udah penuh nih, praktekkan itu kepada sesama manusia. Ya iya, kalau prakteknya kepada orang yang kita sayang sih is okay. Gampang ya? Gampang banget. Tapi kalau prakteknya kepada orang yang kita benci mungkin, atau orang yang membenci pernah kita, ngejahatin kita, membenci kita, apakah bisa, teman-teman? Itu yang jadi pertanyaannya. Praktek kepada orang yang sama-sama mengasihi kita itu sangat gampang, mudah sekali. Tapi pertanyaannya, bisa nggak kamu mengasihi sesama manusia kepada sesama manusia yang pernah nyakitin hidupmu, yang pernah misalnya buat salah di itu dan kamu belum bisa maafin? Itu kuncinya. Ya. Di saat kamu mungkin belum bisa memaafkan, di saat kamu mungkin belum bisa mempraktekkan kasih yang pertama kepada sesama manusia, berarti kamu belum lulus dalam hukum kasih yang kedua ini, teman-teman. Oke, yang pertama kamu bisa lulus nih, mengasihi Tuhan. Turun grace, turun kasihnya. Tadi saya bilang, apa yang kita dapat dari Tuhan, kita praktekkan kepada sesama. Dan kalau kita stuck di sini, berarti kita belum menang, teman-teman. Kamu belum menang atas kasih kepada sesama manusia. Dikatakan tadi ayat 39 dan 40 kan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Seberapa kamu mencintai hidupmu, seberapa kamu mengasihi dirimu, itulah yang harus kalian juga perbuat kepada sesama manusia, terutama kepada sesama manusia yang mungkin pernah buat salah sama kita. Memaafkan gampang diucapkan, tapi sulit untuk dilakukan. Kalau saya tanya juga mungkin akan jawab iya juga, benar. Ya. Memaafkan seseorang itu tidak mudah, butuh yang namanya hati yang rela, ikhlas, butuh effort yang kuat untuk kita bisa maafin. Tapi disitulah poin pentingnya, ketika kita bisa
menaklukkan itu, maka saya percaya kamu menang atas hukum yang kedua. Ya. Mengasihi sesamamu manusia. Makanya hari ini saya tidak terlalu muluk-muluk membagiin firman Tuhan. Yang penting misalnya kalian bisa mengerti, bisa menerima hukum apa dasar firman yang terutama adalah tentang kasih. Ini yang harus ada di hidup kalian. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesamamu manusia. Kalau dua hal ini kita bisa lulus, kita bisa praktekin, kita akan melihat hal-hal yang besar akan Tuhan kerjakan di hidup kita. Amin. Ya. Dan saya bagi lagi nih jadi dua. Kasih kepada sesama. Yang pertama, kita sebagai anak-anak. Buat teman-teman yang punya brother and sister, ini yang harus dipraktekkan, dan ini yang kadang sulit buat teman-teman yang punya brother and sister. Rebutan mainan lah, rebutan apalah, segala macam, iri-irian, ya kan, yang ngerasa satu kok kayaknya papa mama gue lebih sayang sama kakak gue, kok kayak dia lebih sayang sama adik gue kayak dikucilkan kayak anak tiri dan segala macam. Hal-hal seperti itu yang ada dalam hubungan persaudaraan di rumah masing-masing. Tapi pertanyaannya, bisakah kita memenangkan akan hal itu, teman-teman? Bisakah kita bisa mengasihi akan saudara-saudara kita? 1 Yohanes 4 ayat 20a berkata, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Paham ya? Kalau kau berkata, aku udah ngasihin Allah, aku udah mengasihi Tuhan, tapi kau belum lulus di fase mengasihi sesama, yaitu mengasihi saudara-saudaramu. Dikatakan, seorang berkata aku mengasihi Allah tapi dia membenci saudaranya, maka disebut dia adalah pendusta. Maaf kata, bohong, penipu, teman-teman. Ini saya bukan ngejudge kalian, tapi firman-nya berkata seperti ini. Ya. Yang namanya kasih Allah, tadi kan saya bilang, kita dapat dari Tuhan, kita praktekkan. Dan kalau kita berhenti sampai di sini, kita nggak bisa praktek tentang kasih kepada kakak adik kita, disebut tadi apa? Kita adalah pendusta. Hari ini pertanyaannya, percaya nggak kalau kalian dikasih sama Tuhan? Tuhan mengasihi kalian. Dan pertanyaannya, apakah kalian balik mengasihi Tuhan hari ini? Dan kenapa harus mengasihi Tuhan? Simple. Karena apa yang kamu dapat dari Tuhan tentang kasih, itu akan mengubah pandangan hidupmu tentang kasih kepada sesamamu manusia. Itu akan mengubah pandanganmu tentang kasih kepada saudara-saudaramu. Makanya hari-hari ini teman-teman, ya, coba cek dan recheck hidup kalian. Kalau kalian kadang masih sering berantem sama saudara kalian di rumah, iri, merasa kok yang satu lebih diperhatiin, yang satu enggak, percayalah, orang tua kalian tuh membagi kasih dengan sangat adil. Ya, percayalah, nggak ada satupun di dunia ini orang tua yang nggak mengasihi anaknya. Percayalah, siapapun orang tua kalian, mungkin ada perbedaan secara ekonomi, tingkatan dan segala macam, tapi percayalah, orang tuamu itu mengasihi kalian. Mereka tidak membeda-bedakan kasihnya kepada anak-anaknya. Begitu pula Tuhan. Tuhan nggak pernah ngebedain kasihnya kepada anak-anaknya. Mau anaknya itu punya jabatan sebagai hamba Tuhan, pendeta, orang biasa, orang yang nakal, yang nggak bisa diatur, kasihnya tetap sama kok, berlaku buat kita semua. Makanya hari ini kita sebagai anak-anak harus bisa mengasihi kakak dan adik kita di rumah. Karena nanti ketika mungkin orang tuamu sudah balik ke surga, ya cuma mereka yang kalian punya. Ya. Kalau udah pada gede pasti akan saling nyari, ya kan? Akan saling membutuhkan. Misalnya 3 bersaudara, yang pertama sukses, yang kedua menengah, yang ketiga kekurangan. Yang kekurangan ini si bungsu pasti akan nyari kakak-kakaknya untuk minta pertolongan. Ya. Dan kalau kakak-kakaknya ini mengasihi si bungsu, pasti akan ditolong kok. Ya. Bagaimana ketiga kakak adik ini punya relation tentang kasih dalam
lingkaran mereka, itu yang penting. Kasih itu akan mengubah segalanya. Kasih itu akan mengubah apapun yang mungkin kita pandang tidak mungkin, tapi Tuhan akan mengubahkan menjadi mungkin di hidup kita. Makanya kasih kepada sesama itu juga harus bisa kita praktekkan. Start dari lingkungan kita yang terdekat, yaitu kakak dan adikmu. Jadi penting sih untuk kita bisa menjaga kasih kepada saudara-saudara kita, Karinto. Ya. Karena memang yang mungkin kalau misalkan namanya saudara itu kan paling sering ketemu ya. Ya. Setiap hari itu ketemu kan. Apalagi kalau jaraknya nggak beda jauh kan, misalnya beda setahun, ya udah bareng-bareng terus dari kecil. Iya. Jadi sangat rentan terjadi sebuah gesekan ya di dalamnya gitu kan. Apalagi mungkin secara tidak sadar kita merasa seakan-akan kita dibedakan. Betul. Dan ada saudara kita yang dikhususkan atau dispesialkan. Itu namanya gesekan ya. Wajar. Sangat mungkin terjadi. Betul. Berbahagia buat kalian punya kakak adik, guys. Saya ini anak tunggal, sepi, gitu kan. Saya tuh sepi. Buat kalian yang masih punya kakak, punya adik itu happy loh. Maksudnya ada teman di rumah. Ucap syukur bisa ngobrol, bisa bercanda bareng, bisa curhat bareng gitu kan. Buat saya yang anak tunggal ini sepi loh, guys. Maksudnya ketika mungkin lagi ada masalah itu, gue mau cerita sama siapa gitu kan. Nggak mungkin gue cerita sama guling kan, nggak mungkin gitu kan. Buat kalian yang masih punya kakak adik tuh bersyukur loh, maksudnya bisa ngobrol, apalagi kalau punya kakak yang sayang sama adik itu, waduh itu enak banget pasti. Karena akan dikasihi, makanya bersyukur kalian punya kakak adik yang terbaik dalam hidup kalian. Ya. Lalu poin yang terakhir ya teman-teman, kepada praktek kepada sesama adalah kasih kepada orang tua. Nah ini yang poin pentingnya hari ini, kasih kepada orang tua. Artinya apa? Jangan benci dan jangan melawan orang tuamu. Kita buka dari Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 3, teman-teman. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3, kalian bisa bacakan buat kita. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Ya, ini firman sangat bagus, teman-teman. Ada kata-kata taatilah orang tuamu dan hormatilah ayah ibumu. Dua hal ini, taat dan hormat, ini wajib ada di hidup kita semua. Tapi gue benci sama mama gue benci sama papa gue karena mereka pilih kasih. Tapi gue benci karena gue terlahir dari keluarga yang nggak kaya, teman gue tuh yang super duper kaya, ya kan. Gue benci orang tua gue mau minta apa nggak diturutin. Guys, mau seperti apapun keadaan orang tuamu hari ini, mereka tetap wakil Allah di dunia ini dalam hidup kalian, teman-teman. Mereka tetap orang tua yang terbaik dalam hidup kalian. Taatilah dan hormatilah. Ini bukan suatu tawaran, tetapi dikatakan ini adalah suatu perintah yang penting. Kalau kamu percaya sama Tuhan sebagai juru selamatmu, dan kalau kamu percaya bahwa Tuhan adalah Raja dalam hidup kamu, maka lakukanlah kedua perintah ini. Taatilah dan hormatilah. Amin. Kalau kita bisa lulus dalam fase hal ini, dikatakan ayat 3, supaya kita berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Siapa sih yang kamu bahagia sekarang, teman-teman? Apakah kamu mau galau terus? Kamu mau sedih terus? Kecewa terus? Kan enggak. Semua kalau ditanya pengen bahagia nggak? Pasti pengen. Pengen panjang umur ya? Pasti pengen juga. Sehat dan segala macam. Pasti pengen. Semua yang terbaik pasti pengen dinikmati oleh setiap kita umat manusia. Makanya hari ini, teman-teman, jagalah hubunganmu dengan orang tua. Kasihilah orang tuamu. Taatilah dan hormatilah. Jangan membenci, jangan melawan. Karena jujur, kalau kamu punya hubungan yang baik sama orang tua, doa mereka tuh manjur loh, teman-teman. Ada istilah kadang kan doa ibu tuh manjur buat anak-anaknya, gitu kan. Saya
kesaksian hidup saya tuh sebenarnya hubungannya dulu nggak terlalu baik sama mama saya. Mama saya orang tua tunggal dan hubungan kami itu nggak terlalu dekat. Jadi kayak ada batasan, jadi saya tidak mendapatkan arti kasih ibu dalam hidup saya karena beliau sibuk bekerja dan segala macam. Saya cuma diurus oleh oma saya. Jadi dalam hidup saya tuh saya tidak merasakan kasih yang nyata dan langsung dari ibu saya. Ya memang dia kerja keras, cari uang, semua kebutuhan dicukupi. Tapi nggak cukup dengan semua kebutuhan dicukupi, teman-teman. Nggak cukup. Kita sebagai anak itu perlu yang namanya kasih yang real dan nyata dan praktek langsung dari orang tua kita. Punya quality time, punya komunikasi yang baik. Perhatian. Perhatian, ini yang saya nggak dapetin dari mama saya. Sampai akhirnya terbiasa dan beranjak dewasa. Dengan umur saya yang sekarang ini, jujur saya ini baru pulih belum lama dengan mama saya. Maksudnya dulu kita ya bareng, tapi ya cuma kayak sekedar satu atap dengan dua orang asing yang komunikasi tidak baik gitu. Mungkin secara orang melihat, Indra sayang banget sama mamanya, maksudnya dijemput, diantar dan segala macam. Mungkin orang lihat, oh ini anak sayang sama ibunya nih. Tapi ketika nyampe rumah, ya seperti dua orang asing yang tinggal satu rumah. Masing-masing. Iya. Gitu ya. Mama saya pun nggak pernah nanya gimana kerjaan saya, gimana apa yang lagi saya hadapin. Ya saya pun juga agak sungkan untuk gimana apa-apa segala macam. Ini berlangsung lama, teman-teman. Dan jujur, akhirnya saya mencari pelampiasan di luar. Saya mencari kasih yang lain di luar. Dan itu tetap tidak akan memuaskan jiwa dahaga saya tentang kasih orang tua. Sampai ke satu momen di mana saya merubah paradigma saya tentang kasih kepada orang tua. Apalagi saya disadarkan bahwa she's the only one in my life. Cuma dia yang saya punya. Kalau tidak sekarang, mau kapan lagi, teman-teman? Ya. Kalau nggak sekarang saya memperbaiki hubungan dengan mama saya, mau kapan lagi? Kalau dalam bahasa orang-orang sih, mumpung masih ada, mumpung masih hidup gitu kan. Kapan lagi bisa ngebahagiain orang tua kamu? Dan hari itu saya mencoba untuk rekonsiliasi, saya minta maaf dan bertahap, teman-teman. Memang tidak instan, bertahap. Sering ribut. Jadi hal kecil karena komunikasi yang tidak baik jadi hal besar, teman-teman. Yang harusnya itu bisa disampaikan tanpa pakai otot gitu kan, tapi jadinya saling pakai otot gitu. Itu contoh komunikasi yang nggak baik sama orang tua. Makanya hari-hari ini kalau kalian punya hubungan yang baik sama orang tua kalian, bersyukurlah, teman-teman. Ya, dan akhirnya sering berjalannya waktu, sampai hari ini pun saya lagi dalam proses belajar dalam hubungan saya dengan mama saya. Dan saya tahu tidak ada hal yang sia-sia dengan apa yang udah saya lakuin. Masih sering ribut gak? Ya masih cuma udah berkurang kadarnya. Sekarang saya lebih bisa sabar. Beliau juga mungkin udah bisa mengerti bahasa kasihnya saya dan segala macam. Sampai akhirnya ada momen dimana simple sih, saya beliin dia makan ya, nggak mahal-mahal banget, makanan biasa yang dia lagi suka. Terus dia bilang, makasih ya udah beliin mama ini, mama suka banget. Wah itu jujur itu agak bikin meler air mata saya gitu kan. Cuman dari situ saya belajar bahwa ya kalau kita dipunik kasih sama Tuhan, yaitu hukum yang pertama tadi di awal saya jelasin, dan kalau bisa praktekkan itu sama sesama manusia, terutama pada orang tuamu, hasilnya akan beda. Di situ kamu akan melihat kasih Tuhan sungguh ajaib. Kasih Tuhan bisa mengubahkan segalanya. Jadi hari ini teman-teman, kasih Allah akan memampukan setiap kita untuk mengasihi sesama kita. Amin. Bahkan mereka yang seharusnya kita benci karena tindakan mereka di masa lalu sekalipun,
Tuhan akan mengubahkan pandangan kita. Jadi hari ini teman-teman, apapun masa lalumu sama orang tuamu, apapun masa lalumu dengan saudara-saudaramu, belajar untuk mengasihi mereka, belajar untuk mengasihi sesama manusia. I am loved by God and I love the others. Ketika kita dicintai oleh Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita bisa mengasihi sesama kita. Amin. 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 Thank you Kak Indra sudah berbagi buat kita semua siang hari ini, sehingga kita siang hari ini boleh kembali diingatkan teman-teman bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang dicintai Tuhan, dan Tuhan sendiri sudah memberikan suatu perintah tadi ya, perintah yang dikatakan penting, yaitu kita mengasihi Allah dan kita mengasihi sesama manusia. Dan saya percaya bahwa apa yang sudah disampaikan oleh Kak Indra ini boleh boleh kembali membangkitkan gairah kita untuk memiliki kasih dalam kehidupan ini, yang mungkin selama ini sudah mulai acuh tak acuh terhadap orang tua, terhadap saudara, ya kan, atau bahkan mungkin kita sendiri sudah nggak peduli dengan orang lain dalam kehidupan kita. Tapi saya berharap bahwa apa yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Indra boleh kembali memacu hati kita agar kita boleh memiliki kasih terhadap Tuhan, kasih terhadap sesama, yaitu saudara ataupun juga keluarga kita, bahkan mungkin teman-teman kita, rekan-rekan kita dalam pelayanan, mungkin dalam pekerjaan, dimanapun kita berada, kita boleh memiliki atau memancarkan kasih Tuhan bagi mereka semua. Thank you Kak Indra. Dan Kak Indra boleh tutup dalam doa buat kita semua, silakan. Ya. Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini kami boleh kembali belajar tentang firman-Mu Tuhan, tentang kasih. Kami tahu Tuhan kami dikasihi karena Tuhan juga terlebih dahulu mengasihi kami. Kami tahu Tuhan kami nggak bisa membalas kasih-Mu yang besar bagi hidup kami Tuhan, tapi kami percaya apapun yang bisa kami lakukan di hidup kami, setiap kami Tuhan kami akan lakukannya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa biar pagi ini Tuhan, siang ini Tuhan, mari ajar kami terus tentang kasih Tuhan. Biar hidup kami dipenuhi oleh kasih-Mu yang besar, kasih-Mu yang ajaib. Buat kami Tuhan juga bisa mengasihi sesama manusia di hidup kami, mengasihi orang tua kami, mengasihi kakak adik kami, teman-teman kami semuanya Tuhan. Yes. Kayak mau belajar mempraktekkan tentang kasih kepada sesama Tuhan. Apa yang sudah kami dapat daripada-Mu, Kau sudah memenuhi kami dengan kasih-Mu. Mari Tuhan buat kami bisa menebarkan, kami bisa mempraktekkan tentang kasih yang sejati yang berasal daripada-Mu Tuhan. Kami percaya pagi ini Tuhan, apapun yang sedang kami hadapi, mungkin kami sedang dalam fase hubungan kami tidak baik-baik saja dengan orang tua kami, dengan kakak adik kami Tuhan, kami berdoa biar Kau Tuhan yang akan membalikan keadaan kami untuk bisa jadi lebih baik lagi. Amin. Bersama dengan orang tua kami dan juga kakak adik kami Tuhan. Kami percaya Bapa, apapun pergumulan kami pada hari ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kau yang pegang kendali, Kau yang menopang hidup kami. Kami percaya setiap apapun yang sedang kami hadapi, kami berdoa di dalam nama Yesus, ada jalan keluar yang Engkau berikan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segalanya, untuk Radio Suara Gracia. Terima kasih Tuhan buat radio yang selalu mengudara, memberikan kabar yang baik buat setiap orang-orang di Kota Cirebon, bahkan sampai ke seluruh dunia. Kami berdoa Tuhan, mari Kau yang pakai radio dengan sangat dahsyat, lebih dahsyat lagi. Kau Tuhan yang menyediakan setiap keperluan yang diperlukan oleh radio. Kami percaya Engkau Tuhan yang berfirman bahwa radio ini harus ada di Kota Cirebon. Kami percaya sampai Tuhan datang yang kedua kali. Radio Suara Gracia tetap berdiri kokoh memberitakan kabar keselamatan. Terima kasih Bapak buat segalanya. Hari ini kami mau terima berkat yang daripada-Mu Tuhan, biar semua yang terbaik yang daripada Tuhan jadi atas hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kak Indra bisa informasikan untuk ibadah Lifeguard Kak? Ya teman-teman, kami dari Lifeguard Community boleh mengundang teman-teman semua untuk hadir di ibadah kami setiap hari Jumat jam 6 sore di Gedung Gracia lantai 2 ya. Dan minggu depan akan dilayani oleh Kak Devlin. Jadi buat teman-teman, yuk boleh bergabung bersama kami. Kalian juga bisa follow Instagram kami di @lifeguard.community, dan kita juga punya komunitas di WA. Nanti kalian bisa lihat juga. Akan ada info-info up to date yang bisa kalian ikuti tentang Lifeguard. Jadi ada pelayanan apa
kita akan selalu menginfokan di situ. Jadi yuk gabung ya, jangan takut ya, kami nggak gigit. Pokoknya kita sama-sama bareng-bareng memuji dan menyembah nama Tuhan. Amin. Sekali lagi makasih Kak Indra Yes. buat renungan firman Tuhannya. Kita ketemu lagi Sabtu depan dengan materi yang lebih dahsyat lagi. Dan thank you juga buat teman-teman semua yang sudah setia mendengarkan program ini. Buat kalian yang mau mendengarkan kembali apa yang sudah disampaikan Kak Indra, kalian nanti bisa kunjungi langsung di YouTube channel Suara Gracia. Kita akan upload videonya di situ supaya kalian boleh kembali merenungkan tema yang hari ini sudah disampaikan oleh Kak Indra Pratama. Akhirnya saya Rinto yang bertugas pamit undur diri. Saya ucapkan selamat siang dan Tuhan memberkati. Amin.